kids, how are you? Now we are going to celebrate our Passover. Even though you stay at home and we are here, it's okay, but we will praise God together. Are you ready, boys and girls? Now we are going to sing Love, 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 Love. Jesus was died for us, so we will use our life only for glorify His name. Through everything that we do, we will give it only for glorifying His name. Let's sing together. We will surrender our life only in God's name. To your hands I
Shalom anak-anak, bagaimana nih kabarnya di rumah? Pastinya baik-baik saja ya semuanya ya. Mr. David doakan semuanya baik-baik saja dan semua bisa kembali seperti biasanya. Nah, di Paskah kali ini kita Paskahnya spesial nih. Karena Paskah kali ini kita boleh merayakan dan boleh memperingati melalui video. Nah, Mr. David harap semuanya menonton sampai selesai ya. Oke, sebelum kita mau mulai firman Tuhan di Paskah hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semua boleh lipat tangan untuk mata, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu di hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan pada setiap kami. Kami boleh hidup hingga hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang sertai setiap kami, Engkau yang bukakan setiap hati kami, biar kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Sertai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau sertai setiap kami semua. Kami mau serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu, di dalam satu nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Nah, sebelumnya Mr. David mau tanya dulu nih. Siapa yang di sini takut sama corona? Dan nanti buat kalian nih yang mungkin ada ketakutan atau mungkin butuh doa atau apapun yang ingin kalian sharingkan atau kalian ceritakan bagaimana seminggu ini di rumah, bagaimana minggu-minggu di rumah, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, kita akan belajar kalau yang ada Alkitab boleh dibuka dulu Alkitabnya, boleh diambil Alkitabnya, mau pakai HP bisa, mau pakai Alkitab buku boleh ya. Kalian bisa buka di 2 Timotius 2 ayat yang ketiga ya, 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Mr. David tunggu dulu nih, kalian bisa pause videonya dan nanti kita akan baca bersama-sama. Oke. Sudah ketemu semua? Kita akan baca sama-sama ya di 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Lanjut di ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, kalau ada prajurit yang baik, berarti ada dong Mr. David yang prajurit yang tidak baik. Oh, tentunya ada. Kalau kita
kalau kita pusing dengan soal kehidupan kita, maka kita sudah dianggap prajurit yang tidak baik. Karena prajurit yang baik itu ya fokusnya hanya berperang, melakukan semua yang diperintahkan oleh komandannya. Nah, Mr. David akan kasih contoh nih di Perjanjian Lama, di Alkitab di Perjanjian Lama dikisahkan bagaimana semua tahu pasti seorang raja yang terkenal, raja pertama Israel. Siapakah dia? Ya, dia adalah Raja Saul. Raja Saul ini dia adalah seorang yang diurapi Tuhan. Ya, walaupun di akhir kisah hidupnya Raja Saul ini tidak berkenan sama Tuhan. Nah, dia sebagai seorang raja, tapi pada akhirnya dia tidak berkenan. Nah, berarti dia mengakhiri hidupnya dengan sebagai seorang prajurit yang tidak baik. Kenapa bisa demikian? Karena Raja Saul ini mulai khawatir. Khawatir dengan apa? Kita lihat waktu Raja Saul ini didesak oleh rakyatnya karena musuh-musuhnya ini sudah mau datang. Bagaimana ini? Nah, akhirnya Raja Saul ini mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, padahal seharusnya yang boleh mempersembahkan korban waktu itu adalah Nabi Samuel. Nah, akhirnya karena si Raja Saul ini didesak oleh rakyatnya karena dia takut dengan rakyatnya sendiri, yaitu bangsa Israel, akhirnya Raja Saul ini mempersembahkan korban sehingga Tuhan tidak berkenan lagi kepada Raja Saul. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana seorang prajurit yang tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tapi kita mau belajar bagaimana menjadi seorang prajurit yang baik tentunya. Kita bisa lihat contohnya di kitab Daniel nih. Kira-kira siapakah orang-orang tersebut di kitab Daniel? Ya, kita kalau lihat di kitab Daniel yang pasal yang ketiga, kita akan melihat 3 orang tokoh. Siapa saja? Sadrah, Mesah, dan Abednego. Sadrah, Mesah, dan Abednego waktu itu adalah mereka menjadi bangsa Israel waktu itu di kitab Daniel adalah seorang tawanan di Babel, kerajaan Babel. Nah, waktu itu yang memerintah Raja Nebukadnezar. Nah, si Raja Nebukadnezar ini, kalian sudah tahu ceritanya. Kalau yang belum, Mr. David akan ulangi sedikit bagaimana ceritanya sambil kita belajar soal Alkitab. Ya, Raja Nebukadnezar ini membangun sebuah patung besar. Besarnya itu 60 hasta. 60 hasta itu berapa sih? Kalau kalian siapin kalkulator, 60 hasta, 1 hastanya itu 45 cm. Nah, kalau kita ukur 60 hasta, berarti kira-kira tingginya 27 meter. Nah, 27 meter ini keren sangat tinggi anak-anak ya. Nah, kenapa kok raja sampai membuat patung yang sedemikian tinggi itu untuk disembah? Nah, karena si Raja Nebukadnezar ini mendapatkan penglihatan kalau nanti kerajaannya akan runtuh. Ya, sehingga raja ini membuat patung yang sangat besar dan semuanya dari emas. Nah, siapa yang tidak menyembah patung ini akan dimasukkan ke dalam perapian. Nah, waktu itu patung ini didirikan di daerah yang namanya Dura. Dura itu di mana? Yaitu di salah satu tempat yang dekat dengan Menara Babel ceritanya. Nah, waktu itu kebetulan nih Sadrah, Mesah, dan Abednego mereka itu mempunyai kedudukan yang cukup tinggi ya dalam pemerintahannya si Raja Nebukadnezar. Jadi ada 4 anak-anak ya, Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego, dan mereka semua memiliki kedudukan yang cukup tinggi dalam pemerintahan. Nah, tapi karena
Sadrak, Meshach, dan Abednego ini lebih memilih untuk taat dengan Tuhan, dengan dia tidak mau menyembah apapun selain Tuhan saja, selain Allahnya saja, Allah orang Israel, yaitu Tuhan Yesus saja. Akhirnya ada beberapa orang nih yang melihat kalau Sadrak, Meshach, dan Abednego tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar, sehingga Raja Nebukadnezar ini menjadi marah. Raja Nebukadnezar sudah tanya kepada Sadrak, Meshach, dan Abednego, Sadrak, Meshach, dan Abednego, apakah benar kalian tidak mau menyembah patung yang sudah aku buat? Dan jawabannya, mereka tidak berpikir panjang, anak-anak. Mereka langsung menjawab, untuk apa lagi sih tuanku, aku menjelaskan. Intinya, Sadrak, dan Meshach, dan Abednego ini tidak mau menyembah apapun selain Tuhannya. Akhirnya raja geram, marah, kemudian mereka dimasukkan ke dalam dapur perapian, dan bahkan si raja memerintahkan untuk memanaskan apinya 7 kali lipat lebih panas daripada biasanya. Itu sebuah, kalau mungkin sebagai kita lihat di Raja Saul, kalau Raja Saul didesak oleh raksasa takut, tapi berbeda dengan Sadrak, Meshach, dan Abednego. Mereka tetap berani, walaupun apapun resikonya. Kalau sekalipun, bahkan di ayat di Daniel di pasal 3 ada ayatnya, ya, sekalipun Tuhan tidak menolong mereka, tapi mereka tetap tidak mau menyembah apa yang sudah Raja Nebukadnezar buat. Nah, di sini kita bisa belajar, dan pada akhirnya Tuhan tetap menolong Sadrak, Meshach, dan Abednego, memberikan malaikatnya, ya, sehingga mereka tidak mati terbakar. Dan bahkan yang melempar Sadrak, Meshach, dan Abednego ini mati terbakar, tapi Sadrak, Meshach, dan Abednego ini tidak terbakar sama sekali. Nah, akhirnya si Raja Nebukadnezar pun juga sadar, ternyata Allah yang harus disembah ini adalah Allahnya Sadrak, Meshach, dan Abednego. Dengan kata lain, hanya Tuhan Yesuslah yang boleh disembah. Nah, kita bisa lihat inti cerita, akhir cerita dari Sadrak, Meshach, dan Abednego ini. Ketika kita mau belajar sama-sama nih, kita mau belajar taat kepada komandan kita, yaitu Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan sebuah kehidupan. Berbeda halnya dengan waktu kita lihat di Raja Saul tadi. Ketika dia takut khawatir dengan kehidupannya, maka apa yang didapatkan? Di akhir kehidupannya Saul mati oleh musuhnya sendiri. Nah, di sini Mr. David mau ajarkan satu hal. Apa sih yang bisa kita dapat? Kita sebagai prajurit-prajuritnya, tentara-tentaranya Tuhan Yesus, sebagai pembawa kebenaran, jangan sampai kita takut kepada apapun yang ada di dunia ini. Tapi bolehlah kita sama-sama nih, kita sama-sama menderita. Kalau zaman sekarang menderitanya apa? Gimana, Mister? Kan tidak dibunuh atau sepertinya. Nah, kita bisa lihat, belajar dari seorang yang namanya Nick Vujicic. Ya, kalau kalian tahu, Nick Vujicic ini tidak punya lengan, tidak punya tangan, dan kaki pun hanya kecil. Nah, penderitaannya apa kalau seperti itu, Mister? Ya, dia waktu kecil sering dibully oleh teman-temannya, dan bahkan Nick sendiri ini boleh dikatakan pernah mau mencoba beberapa kali untuk bunuh diri. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah-kisah tadi yang saya sudah sampaikan, kisah dari Sadrak, Meshach, dan Abednego, juga seorang Nick Vujicic? Kita bisa belajar bahwa kita harus menjadi prajurit yang setia, yang berani ikut Tuhan Yesus sampai mati, berapapun harganya. Kalau mungkin kita dikucilkan atau kita disingkirkan dari yang lain, jangan takut, karena Tuhan Yesus selalu bersama kita. Yuk kita sama-sama belajar mengakhiri hidup kita dengan baik, sama seperti kisah Sadrak, Meshach, dan Abednego. Jangan sampai kita berhenti sama seperti Raja Saul, karena nanti pada akhirnya hidup kita itu harus berkenan,
harus berkenan pada Tuhan. Nah, kita akan tutup doa terlebih dahulu. Mari kita semua berdoa untuk mara kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang sertai setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi prajurit-prajurit yang baik Tuhan. Prajurit yang mau tetap setia, sehingga nanti kami boleh berkenan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau serahkan setiap kehidupan kami, keluarga kami, kesehatan kami, semuanya dalam tangan-Mu. Biar Tuhan sendiri yang berkati setiap kami. Kami mau Tuhan serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, nanti untuk kreativitas, kalian bisa buat kreativitas seunik apapun, dalam bentuk apapun, bisa gambar, bisa benda-benda yang lain dalam bentuk salib. Nah, nanti kalian bisa foto dan kalian bisa mention atau tag ke Instagramnya DCS, dimana dcs.elementary.official. Nah, sekian untuk Paskah tahun ini, Paskah DCS tahun ini. Mr. David harap semuanya bisa menerima firman dengan baik dan semuanya harap stay home. Tetap di rumah, stay safe, and God bless you.